Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pajak Muntok Podcast. Mungkin sebelum kita memulai podcast, kita mau minta izin dulu untuk melepas masker. Jadi kami sudah melakukan tes rapid antigen dan sudah menjalankan protokol kesehatan. Mungkin kita izin untuk melepas masker agar suaranya mungkin lebih jelas ya. Oke. Di episode sebelumnya kita sudah membahas perihal NPWP bendahara, kewajiban-kewajiban bendahara. Dan di episode kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih sama tamu kita, beliau dari KPP Pratama Bangka, menjabat sebagai akun representatif ya Mas ya. Mungkin bisa perkenalan dulu Mas kepada netizen. Oke, selamat siang ini. Siang. Selamat siang kawan pajak semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Wahyu Hidayat, biasa dipanggil Eka atau Pak Eka atau Mas Eka. Saya di KPP Pratama Bangka, posisi saya sebagai salah satu AR atau account representatif, yang kebetulan kalau di AR ini kan sekarang ada pembagian nih Mas. Iya. Ada yang namanya strategis dan wilayah. Iya. Nah, kebetulan kalau saya diamanahkan untuk mengawasin wajib pajak yang berada di Kecamatan Muntok dan Tempilang. Jadi kalau kawan-kawan pajak semua yang mungkin butuh konsultasi ataupun terkait ketentuan perpajakan, bisa nih hubungin saya. Oke, jadi pokoknya Muntok sama Tempilang ya Mas ya? Iya, soalnya AR ini kan untuk kawan pajak ketahuin bahwa satu wajib pajak itu mempunyai satu AR. Iya. Jadi nanti kawan pajak bisa nih tanya-tanya ke sini, misalnya ke KP2 KP Muntok, siapa sih AR-nya gitu. Iya. Jadi bisa langsung tanya langsung ke AR-nya nih, misalkan ada yang kurang mengerti atau apapun itu gitu. Oh, jadi kalau misalnya ada konsultasi yang sekiranya mungkin jawabannya tuh harus ke AR-nya mungkin bisa Iya, langsung terkait dengan ketentuan perpajakan ya, mungkin kewajiban perpajakannya udah benar atau belum gitu. Kalau terkait dengan teknis mungkin lebih ke helpdesk atau ke KP2KP. Kalau mungkin kan kita di sini mau ngebahas dikit nih Mas, menyinggung-nyinggung kemarin tuh akhir-akhir ini kan banyak sekali WP tuh yang datang ke KP2KP. Oh iya. Mereka tuh bawa surat teguran. Oke. Nah, itu kan kalau kita baca-baca kan surat teguran tuh yang terbitin AR ya Mas ya? Iya. Jadi nanti Mas Eka yang terbitin surat teguran buat ke BPP Muntok sama Tempilang berarti ya? Iya. Oke, mungkin bisa dijelasin dikit Mas, surat teguran tuh kayak gimana sih dia mekanismenya penerbitannya gitu? Oke, mungkin sebelum kita ke surat teguran mungkin sedikit ya saya ingetin kembali terkait dengan kewajiban kita selaku wajib pajak. Selain melakukan pembayaran tentunya, ada satu kewajiban lagi nih, yaitu melakukan pelaporan SPT tahunan. Di mana untuk orang pribadi paling lambat tanggal 31 Maret. Sedangkan untuk badan paling lambat 30 April. Nah, mungkin ada beberapa wajib pajak yang kemarin dikirim surat teguran. Nah, itu disebabkan mungkin kawan-kawan pajak semua ada yang belum melaporkan SPT tahunan. Sehingga dari mekanisme yang kita lakukan selanjutnya adalah ya kita ingetin. Jadi surat teguran itu sebenarnya komunikasi awal kita lah untuk kepada wajib pajak untuk ingetin, Pak, Bu, ini belum lapor SPT tahunan nih. Dan itu kan ada jangka waktunya ya, kalau nggak salah 30 hari. 30 hari. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum lapor SPT tahunan dan menerima surat teguran, nggak perlu merasa bingung atau resah atau gimana, tinggal datang aja ke KP2KP atau bisa ambil handphonenya yang misalkan yang karyawan, bisa lapor online di rumah. Jadi jangan bingung. Jadi tinggal belum lapor ternyata, ya silakan dilaporkan aja gitu. Untuk menghindari nanti misalkan ada kenaikan atau denda yang memberatkan nanti suatu saat. Seperti itu sih. Jadi ya itu pasti keterkaitannya di pelaporan SPT ya Mas ya? Iya, tinggal lapor aja pokoknya. Berarti kalau kita ngobrolin soal SPT kan berarti tiap kantor tuh pasti ada kayak target kepatuhannya masing-masing ya Mas ya? Kayak target kepatuhan SPT misal yang udah lapor sama dibandingin sama yang target pelaporan. Nah itu mungkin bisa dijelasin dikit ya Mas? Iya, Mas Toha. Jadi salah satu IKU kita memang
yaitu salah satunya adalah kepatuhan pelaporan SPT. Iya. Jadi bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya yaitu dengan membandingkan antara jumlah SPT tahunan tahun pajak 2020, WP Badan dan WPOP yang diterima selama tahun 2021 dibandingkan dengan target WP Badan atau WP yang menyampaikan SPT tahunan. Dan untuk saat ini memang dari target yang ditentukan untuk KPP Pertama Bangka, targetnya tuh 45.949 dan ini sudah terlapor sekitar 39 ribuan, jadi sekitar 80%. Jadi masih ada rekan-rekan yang kawan-kawan pajak yang belum lapor nih gitu. Ini masih kurang lebih masih ada 6 ribuan lah kurang lebih. SPT ya. Itu kan ada upaya lain nggak Mas dari kantor pajak? Kan tadi mungkin salah satunya kan kita terbitin surat teguran biar WP-nya itu lapor. Itu ada upaya lain nggak Mas dari KPP atau KP2KP tuh biar wajib pajak tuh lebih ngeh, oh saya belum lapor nih, kewajiban saya gitu. Oke, yang udah dilakuin sih memang salah satunya tadi kita menerbitkan surat teguran lah surat teguran mengingetin wajib pajak. Kemudian selain itu juga kita sudah melakukan berbagai macam penyuluhan. Kemudian kita juga melaksanakan WhatsApp blast dan mungkin ada juga rekan-rekan pajak atau kawan-kawan pajak yang ditelepon nih oleh AR-nya masing-masing. Biasanya untuk diingetin SPT tahunannya. Jadi mungkin itu yang udah kita lakuin. Dan kawan-kawan pajak juga kan misalkan butuh informasi juga kita ada medsos ya. Iya, medsos, Instagram. Jadi itulah yang yang udah kita lakukan untuk mengingatkan lah laporan SPT tahunan ini gitu. Nah kan kalau lapor SPT kan sebenarnya gampang ya Mas ya? Gampang. Misalnya di tempat kita pun kita udah bisa lapor gitu. Buka HP, buka web, lapor, mungkin tinggal masukin bukti potong atau pembayaran yang udah kita lakuin, masukin harta, udah selesai gitu. Iya, benar sekali. Cuman kan pasti kalau udah nerima surat teguran, dia belum lapor nih. Kalau dia belum lapor pasti ada sanksinya ya Mas ya? Oh ya. Itu pasti yang lebih serem tuh kalau orang itu. Iya, sebenarnya ada setelah kita lakukan itu, misalkan ada juga rekan-rekan pajak yang belum lapor, tentu nanti AR akan menerbitkan yang namanya STP Mas. STP. Surat tagihan pajak. Jadi surat tagihan pajak ini kalau sesuai dengan undang-undang adalah surat tagihan untuk melakukan tagihan pajak atas sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Jadi kalau rekan-rekan pajak misalkan yang orang pribadi ya tidak lapor, ada dendanya 100.000. Nah kalau badan 1 juta. Jadi seperti itu. Itu hanya berlaku untuk SPT tahunan saja atau untuk yang masa juga Mas? Nah untuk SPT tahunan ini kan sebenarnya ada 2. Ada yang sifatnya masa, ada yang sifatnya tahunan. Nah, untuk yang tadi yang tahunan ya. Kalau yang masa, untuk SPT masa apabila tidak lapor, 100.000 juga. Sedang untuk SPT PPN itu 500.000 per bulan. Jadi sayang banget gitu kan. Sayang banget sih walaupun padahal mungkin di bulan itu kita nggak ada transaksi. Cukup lapor aja pun. Dan kalau nggak lapor kan atau telat dapat 500.000 kita terbitin STP. Jadi kan sayang banget ya Mas ya. Sangat banget. Mungkin kalau ini Mas, kalau misal nih wajib pajak tuh, dia penghasilannya mungkin di bawah PTKP nih. Dia kalau dapat STP dia bisa ngajuin keberatan nggak Mas? Misalnya, wah kayak kan penghasilan saya kan sebenarnya di bawah PTKP nih. Tuh boleh nggak sih saya ngajuin misal penghapusan biar nggak dapat STP lah, kayak keberatan gitu? Oke, kalau memang sudah terlanjur terbit STP ya, itu bisa dengan mekanisme misalkan keberatan itu nanti ke Kanwil ya. Nah setelahnya mungkin ketika sudah dapat, nah untuk kedepannya kalau memang penghasilannya itu di bawah PTKP, bisa mengajukan permohonan non-efektif. Itu tadi. Sehingga tidak ada lagi kewajiban pelaporan untuk selanjutnya gitu. Itu kalau yang STP itu diterbitinnya tuh ada jangka waktunya nggak Mas? Setelah surat teguran gitu? Kalau dari ini aturannya memang dari 30 hari setelah surat teguran tidak ada nggak ada tanggapan sama respon sama sekali, nanti bisa diterbitkan STP.
Oke. Walaupun sebenarnya kalau surat teguran itu nanti larinya sebenarnya yang lebih berat itu ke kenaikannya sih Mas. Di Iya. pasal 13 ayat 3 itu seumpama dia tidak setelah ditegur, dia tidak lapor, nanti ada kenaikan yang Kenaikan cukup sanksinya. memberat. Ya cukup, maksudnya sebenarnya cukup lapor aja sih Mas ya. Lakukan aja Ya, gitu. mungkin ya kepo-kepo kita mungkin ya cukup ini aja nih Mas. Iya, apalagi ini masih ada waktu nih, masih Iya. bulan Agustus kan. Mhm. Walaupun memang sudah terlambat, Selamat banget ya. tapi sebagai warga negara yang baik, tetaplah laporkan penghasilan daripada nanti suatu saat Iya diperiksa, sih, justru dendanya lebih atau sanksi administrasinya juga lebih bisa lebih lagi tinggi. gitu kan. Atas dia nggak lapor mungkin kan dengar-dengar kalau emang sengaja atas dia emang sengaja nggak lapor kan mungkin bisa sampai ke pidana tuh ya Iya, bisa jadi kan. Oke mungkin ya cukup ini aja sih Mas mungkin kita ngobrol-ngobrolnya mungkin bisa kalau di episode lain kali mungkin bisa lanjut-lanjut nih. Iya. Mungkin saya mau itu sih memperkenalkan untuk kawan-kawan pajak kan sekarang kelapor tuh udah bisa online tuh lewat DJP online. Pembuatan billing sekarang udah bisa secara online jadi kita ada aplikasi M-Pajak. Jadi buat billingnya udah bisa pakai aplikasi. Jadi nggak perlu datang ke kantor pajak atau mungkin ya kalau di kita kan ada layanan WhatsApp billing. Mas. Oh iya. Kalau orang nggak tahu nomornya kan gimana saya mau tahu billingnya ini buat billingnya ke siapa gitu kan. Nah, nanti buka Play Store, nanti di Play Store tuh ada aplikasi M-Pajak. Ya kita buat billing online. Jadi, nanti loginnya pakai NPWP sama kata sandi. Oke mungkin cukup ini aja Mas kita ya ngobrol-ngobrol dikit sih ini. Iya. Mungkin untuk menutup podcast hari ini kita mungkin jargon deh. Kan Oke. sering kalau kita pajak kuat Indonesia maju tuh. Mungkin setelah saya ngomong pajak kuat kita bareng-bareng Indonesia maju. Oke. Pajak kuat Indonesia maju.